سلاما على رسوله المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, subuh amanahkan kepada kita sampai dengan subuh hari ini adalah nikmatul iman wal Islam. Ucapan puji syukur alhamdulillah yang kita ucapkan, setidaknya kata para ulama, ditempatkan pada 4 tempat. Pertama, nuzulun ni'mah. Inda nuzulun ni'mah, ketika datang nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, ketika kita memulai sesuatu perbuatan yang baik, di samping mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kata para ulama, ketika kita menyelesaikan sesuatu perbuatan yang baik, bangun tidur ucapkan alhamdulillah. Setelah kita selesai makan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi seluruh perbuatan baik diakhiri dengan alhamdulillah. Yang keempat, kata para ulama, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin diucapkan oleh seorang hamba beriman ketika dia diuji oleh Allah dengan musibah. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan ini. Hadis ini tertuang di dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Idza mata waladu abdi, apabila meninggal anak hambaku, kata Allah, qala Allahu li malaikatihi, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, qabattum walada abdi, engkau ambil nyawa anak hambaku itu? Kata malaikat, na'am ya Allah. Qabattum thamarata fuadi, engkau ambil nyawa buah hati hamba, anak hambaku itu? Benar, kata malaikat. Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, madza qala al-abdu, ketika anaknya diambil, ketika orang-orang yang dicintainya diwafatkan oleh Allah Ta'ala, madza qala al-abdu, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh hamba ketika itu? Para malaikat menjawab, hamidaka wastarja, wahai Allah, hamba ini memujimu dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua baru dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan ujian dari Allah, yang pertama kali puji Allah Ta'ala, kemudian baca istirja. Kenapa pula memuji Allah, Pak Ustaz? Padahal kita kan ditimpa musibah, diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah. Logikanya, ketika seseorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, berarti Allah Ta'ala punya pandangan khusus kepada hamba ini. Allah Ta'ala ingin hamba ini hapus dosanya dengan sebab musibah, maka kita bersyukur. Kemudian hamba ini bakal akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Maka tidakkah kita pantas bersyukur kepada Allah, dosa kita dihapuskan oleh Allah dengan sebab hadirnya musibah? Kemudian setelah itu kita bersabar dengan musibah itu, Allah Ta'ala angkat derajat kita. Kemudian yang tidak terhingga, kata Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah nanti akan berikan surga nanti di akhirat. Maka kita pantas bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau ada jemaah yang hadir pada kesempatan ini nanti, ini kan Masjid An-Nur ini tinggi, lalu turun tangga, kita tengok ada kawan kita, sahabat kita terguling-guling jatuh ke bawah. Maka bapak-bapak yang menengok jamaah ini yang terjatuh, ucapkan
Alhamdulillah. Tapi jangan dengar sama dia. Jangan dengar. Ucapkan Alhamdulillah. Jadi ketika diuji oleh Allah Ta'ala dengan musibah, ucapkan Alhamdulillah. Baru setelah itu ungkapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Akthiru minas salati alayya fi yaumil Jum'ah. Perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi, pada hari Jumat. Ini kan hari Jumat ini. Perbanyak salawat, kata Nabi. Fa inna salatakum mu'raduna alayya. Karena salawat yang kalian ucapkan hari ini, kata Nabi, mu'raduna alayya, akan ditampilkan ke hadapanku, kata Nabi. Langsung Nabi menyebutkan. Jadi solawat kita jamaah Masjid An-Nur pada pagi hari ini akan langsung disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keluar dari lisan kita ini yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad langsung ditampilkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Wa kaifa tu'radu salatuna wa qad aramta?" Bagaimana solawat kami ini bisa ditampilkan di hadapanmu wahai Nabi, wa qad aramta, padahal engkau telah meninggal dunia? Kan sahabat ini logis saja bertanyanya. Engkau dah meninggal ya Rasul. Bagaimana mungkin lagi solawat yang kami ucapkan itu akan ditampilkan ke hadapan mukamu wahai Nabi? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harramal arda ala ajsadil anbiya." Allah Taala haramkan jasad nabi, jasad para nabi dimakan oleh tanah. Jadi hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang makamnya ada di Madinah sana, hakikatnya beliau sampai hari ini hidup. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan engkau mengatakan orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala sebagai orang yang mati. بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Orang yang meninggal syahid di jalan Allah Ta'ala, mereka hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ra'isus syuhada. Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panglimanya para syuhada. Jadi insyaallah salawat kita pada subuh ini akan langsung diterima oleh Rasulullah, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima langsung salawat yang kita ucapkan, mudah-mudahan Rasul berkenan nanti untuk memberikan syafaat kepada kita hamba yang penuh dengan dosa maksiat ini di satu ketika membutuhkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh ini kita masih mengkaji tentang hadis Al-Arba'in dalam kitab Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Hadis yang kita akan kaji subuh ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amr. Ada yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Jadi ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini semua diberi gelar dengan radhiyallahu anhum. Jadi setiap para sahabat Nabi itu diberi gelar dengan radhiyallahu anhum. Apa makna radhiyallahu anhum? Allah telah meredui kehidupan mereka. Mana dasarnya Pak Ustaz diberi gelar dengan itu? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, mereka sudah diridhai oleh Allah. Dan hakikatnya kita yang mengikuti para sahabat ini
InsyaAllah, walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita pun sebenarnya ada gelar di belakangnya, radhiyallahu an, tapi tidak dinampakkan. Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ini satu ketika dia mengatakan, dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah." Begitulah adab sahabat kepada Nabi. Jadi sahabat ni tak berani langsung memanggil nama Nabi seperti kita memanggil orang di antara kita. Sahabat ini dia panggil panggilan terbaik Rasulullah SAW. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang itu. La taj'alu du'a ar-rasul. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada Rasul itu ka du'a ba'dikum ba'da, seperti kalian memanggil salah satu di antara kalian. Kalau kita kan memanggil di antara kita kan kadang-kadang dengan namanya. Kalau namanya Ujang langsung aja Ujang, kalau dia agak lebih tua. Sahabat kepada Rasulullah mereka tidak berani dengan itu karena mereka punya adab. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kan ada anjuran untuk mengucapkan Sayyidina. Jadi ketika bersolawat itu memakai Sayyidina. Ini salah satu untuk mengamalkan ayat yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi jangan panggil Nabi dengan panggilan seperti kita memanggil saudara kita yang lain. Kita panggil dengan namanya. Bahkan kadang-kadang kita panggil pula dengan panggilan hariannya dan sebagainya. Sahabat Nabi tidak. Mereka panggil Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Nabi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ketika dia memanggil Nabi Muhammad SAW, coba tengok. Bedakan Allah Ta'ala memanggil Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi yang lain. Ketika dia memanggil Nuh, Ya Nuh, langsung dengan namanya. Ketika dia manggil Musa, Ya Musa, langsung dengan namanya. Tapi ketika dia manggil Rasulullah SAW, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnak, Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Apalagi yang panggilan terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala khaliqul makhluk, yang menciptakan makhluk ini, dia beradab untuk memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Lalu kita makhluk yang hina ini langsung pula memanggil nama Nabi dengan panggilan seperti kita memanggil saudara kita, langsung dengan Muhammad. Bahkan tak ada lagi pakai Nabi. Dulu waktu umroh masih diizinkan, orang Arab itu biasa memanggil. Kalau dia nampak orang Indonesia, kadang-kadang dia panggil dengan panggilan yang kadang-kadang tak layak. Kadang-kadang kita marah juga menengok orang itu. Ketika dia sudah mulai hampir marah, dia panggil tu, Ya Ahmad. Dia memanggil dan memanggil dengan nada Ya Ahmad itu bukan untuk memuliakan. Dia panggil Ya Ahmad. Lalu saya katakan, Arafta Ahmad? Engkau tahu dengan Ahmad itu siapa? Ahmad itu adalah Muhammad SAW. Dalam Al-Quran kan disebutkan. Jadi belajarlah beradab itu kira-kira bahasa kita dengan mereka. Kadang-kadang kan orang itu tidak tahu juga. Jadi perlu diberitahu. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, salah satu di antaranya adalah Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
qul li fil islami qawlan. Berikan aku wejangan ya Rasul untuk perkara Islam ini. Itu kira-kira bahasa sahabat ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong berikan aku wejangan ya Rasul. Memang sahabat ini haus wejangan dari Rasulullah. Dia apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat majlis, para sahabat ini sudah berkumpul ingin mendengarkan mutiara-mutiara hikmah yang keluar dari lisan yang mulia itu. Tak ada satu patah kata pun yang keluar dari lisan Nabi kecuali para sahabat sudah merekamnya. Dan Ibnu Umar, salah satu di antara sahabat mulia, itu akan senantiasa apa yang disebutkan oleh Nabi, apa yang ditengok oleh beliau dari kehidupan Nabi itu, beliau ingin melaksanakannya. Sampai Nabi SAW, kalau bahasa kitanya, Nabi itu lewat di suatu tempat, beliau menunduk. Dan di tempat itu tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada batang kurma, tidak ada pelepah kurma. Biasanya Rasulullah SAW lewat di situ. Karena Rasulullah agak tinggi dibandingkan dengan sahabat ini, dia agak menunduk. Kenapa? Karena kalau dia tidak menunduk, kena kepalanya. Tetapi ketika pelepah kurma itu tak ada lagi, sahabat ini lewat di sini, dia masih menunduk. Kenapa? Karena dia tengok Rasulullah lewat di situ menunduk. Begini sahabat yang mulia ini ketika menengok bagaimana Rasulullah SAW, sampai perkara yang kita anggap remeh temeh ini sahabat menjaganya. Jadi kata Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi ini, ya Rasulullah, berikan aku wejangan tentang Islam ini. Berikan aku mutiara-mutiara hikmah ya Rasul. La as'alu anhu ahadan ghairak. Aku tidak akan bertanya lagi tentang perkara itu kepada orang lain setelah ini. Artinya, cukup wejangan yang engkau sampaikan kepadaku ya Rasul akan kujadikan sebagai bekal di dalam menghadapi kehidupan ini. Aku tak akan minta-minta lagi kepada yang lain. Rasul SAW ketika diminta oleh sahabat ini untuk memberikan wejangan mutiara-mutiara hikmah, lalu beliau mengeluarkan hadis yang pendek, tetapi kata para ulama, min jawami'il kalim, ini sudah tersimpul semuanya di dalam. Rasul menyatakan di dalam sabdanya, apa kata Rasul? Qul amantu billah thumma istaqim. Hadisnya pendek tetapi maknanya luar biasa. Hai sahabat yang mulia, hai orang yang mendengarkan hadis ini, qul amantu billahi thumma istaqim. Engkau ikrarkan aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Kan pendek tu Pak, tetapi maknanya dalam. Rasul menyuruh para sahabat ini, salah satu di antaranya adalah Abu Amrah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ini, untuk mengikrarkan keimanan. Karena iman itu perlu diikrarkan. Kan iman itu kalau dalam istilah akidahnya, ketika kita belajar dulu di pondok pesantren, al-iman al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa af'alu bil arkan. Kita lafazkan, kita ikrarkan dengan lidah, kemudian kita benarkan dengan hati, kemudian kita tampilkan dengan amal perbuatan. Itu yang dikatakan dengan iman. Makanya ada orang yang terselip lidahnya ataupun lidahnya mengatakan perkataan yang telah bisa mengeluarkan dia dari Islam karena sebab-sebab kata-katanya. Ada orang yang dengan sebab perbuatannya bisa mengeluarkan dia dari Islam. Apalagi tentang keyakinan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah yang berbahagia, tamu-tamu Allah
yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Iman, kata para ulama, setidak-tidaknya ada dua makna. Ini setidak-tidaknya ni, sebenarnya banyak makna lain lagi. Pertama, kata para ulama, makna lain dari iman ini diambil dari kata-kata aman. Bapak pernah mendengar aman? Aman dalam Al-Quran disebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul aman, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Jadi orang beriman ni aman, Pak. Jadi kalau bapak yang hadir pada kesempatan ini, yang ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, mukmin, insya-Allah aman. Allah amankan baik dalam kehidupan dunia maupun nanti di akhirat. Karena iman ini sangat penting, Pak. Iman inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Tapi hari ini kita sebagai seorang muslim menjadi agak minder. Kenapa minder? Kita tidak menengok barang yang berharga yang ada pada diri kita itu. Padahal Allah Ta'ala sudah katakan dalam Al-Quran, jangan kalian merasa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian merasa sedih. Hari ini kita banyak sedih, Pak. Kita orang beriman, kita masih diberikan nikmat Islam, tapi kita sedih nengok. Kenapalah hidup kita ni kayak begini? Padahal ada yang berharga dalam diri kita yang Allah amanahkan, yang orang lain tidak diberikan amanah oleh Allah. Maka sebenarnya kita ini adalah orang yang berbangga dengan ini, dengan iman yang diamanahkan oleh Allah. Kenapa? Karena bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu semua ini, dengan sebab secercah iman yang ada di dalam dada kita, yang masih tersimpan, Allah Ta'ala takdirkan kita meninggal dunia dalam keadaan iman. Iman itu belum sempurna sebenarnya. Kan kita sebenarnya menginginkan iman yang sempurna 100%. Tetapi kan apa yang terjadi dalam kehidupan ini kita tidak tahu juga. Iman itu mungkin 20%, ada yang 10%, bahkan ada yang disebutkan dalam hadis sebesar zarrah, sebesar debu. Tapi dengan sebab iman ini, ketika kita meninggal dunia nanti, mungkin diproses dulu. Kita ini diproses di hadapan Allah Ta'ala, kita ini mungkin diazab. Tapi setelah diproses itu, selesai prosesnya, suatu ketika akan mendapatkan kenikmatan khalidina fiha abada. Tetapi alangkah malangnya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang ditangiskan oleh Rasulullah. Ketika ada satu orang Yahudi meninggal dunia, Rasul menangis. Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau menangis? Padahal yang meninggal itu kan Yahudi." Rasulullah SAW menyatakan dia meninggal tanpa membawa iman. Ketika dia meninggal tanpa membawa iman, maka dia khalidina fiha abada. Dia akan selama-lamanya berada di dalam neraka. Maka kita bangga, Pak. Jangan merasa rendah dengan iman kita. Hari ini kita bersyukur kepada Allah, iman yang telah diamanahkan kepada kita, kita jaga. Ini menjadi kebanggaan tersendiri orang-orang Islam. Jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Karena kita ini, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, wa antumul a'laun, kalian ini orang paling tinggi di dunia. Jadi ketika kita beriman, Pak, kita sudah diamankan oleh Allah. Jadi aman. Satu contoh di dalam Al-Quran, bagaimana iman ini membuat orang jadi aman. Kisah tentang Nabi Musa. Ketika bertemu dua pasukan, pasukan Fir'aun satu, pasukan Nabi Musa satu. Sudah hampir berhadapan, sudah hampir bisa susul menyusul. Qala ashabu Musa. Ketika itu
pengikut Nabi Musa berujar kepada Nabi Musa alaihi salam, "Inna lamudrakun." Hai Musa, kita ni sudah bisa disusul oleh Fir'aun. Gawat kita ini. Kita habislah ini, tinggal nama aja lagi. Apa kata Nabi Musa alaihi salam yang imannya telah sempurna? Apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Dia akan menuntunku ke jalan yang benar. Tidak ada perasaan takut Nabi Musa AS kan? Jawaban Nabi Musa itu sistematis, mudah dicerna. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Allah. Jadi orang beriman ini aman Pak. Dalam kondisi bagaimanapun. Corona, apa lagi namanya? Corona ini jelas ujian Pak. Insya Allah ini ujian. Bagi orang beriman, menghadapi corona ini, dia tidak kasak kusuk. Andai kata menimpa dirinya ini sudah merupakan takdir. Andai kata diwafatkan dalam keadaan kondisi mendapatkan musibah corona ini, dia telah ridha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Begitu orang-orang beriman. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ajaba an amril mu'minin. Sungguh sangat menakjubkan ini urusan perkara orang mukmin ni. Apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan ujian dari Allah, dia bersabar. Kedua-duanya baik bagi orang beriman. Jadi setelah ini Pak, walaupun belum ada kepastian ini mau solat hari raya di mana, jangan gusar. Orang beriman sudah diamankan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita perbaiki hubungan dengan Allah. Kalau kata pemerintah, kalian di rumah sajalah, tak boleh di luar. Kalau di luar ditangkap nanti. Ya. Jalin hubungan dengan Allah mungkin lewat di rumah. Ya. Kalau memerontak pun kita tak boleh kan. Maka kita jaga ini hubungan dengan Allah. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam, ketika dulu Fir'aun laknatullah alaihi bersama dengan orang-orang yang berada di kiri kanannya, para pengikutnya, para pembisik-pembisiknya, ketika itu ingin membuat propaganda kepada Nabi Musa AS. Dibuatnya lah aturan macam-macam, sampai dibuat aturan itu, dekret Fir'aun itu keluar waktu itu. Apa dekretnya? Sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Anak-anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup. Kan menurut logika tak masuk akal tu. Tapi apa kata Nabi Musa? Nabi Musa tidak menyuruh kaumnya untuk memberontak dan melawan lewat senjata. Tapi ada 4 pesan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Ini dicantumkan di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Musa? Wa qala Musa liqaumihi ista'inu billah. Pertama, kalian minta tolong kepada Allah. Perbaiki hubungan dengan Allah tu lagi. Tentu ketika kita minta kepada Allah supaya permintaan kita ini dilancarkan oleh Allah, kita perbaiki hubungan. Kan gitu. Yang mungkin selama ini makannya yang tak benar, makanan-makanan syubhat, bahkan makanan-makanan haram, diperbaiki makannya. Solatnya mungkin tidak selesai, solatnya mungkin cempang berenang tak ke mana-mana perginya. Hari ini perbaiki solatnya. Maka insya-Allah ista'inu billahi. Kemudian yang kedua, wasbiru, sabar. Apa yang terjadi di dunia ini sudah menjadi suratan yang telah disuratkan oleh Allah Ta'ala dalam takdirnya. Kemudian innal arda lillahi jami'a. Yang punya bumi ini bukan Fir'aun beserta orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang punya bumi ini adalah innal arda lillahi jami'a. Allah yang punya. Lalu yang keempat yang diyakinkan kepada kaumnya, wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan pasti untuk orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jaga iman Pak. Iman ini akan menjaga kita. Dengan izin Allah Ta'ala, Dia akan jaga kita di dunia, Dia pun akan jaga kita nanti di akhirat.
Kemudian iman ini padanan katanya adalah al-amanah. Makanya dalam hadis ada la imana liman la amanatalah. Tidak beriman, tidak dianggap beriman orang yang tidak amanah. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan diri kita menjadi seorang mukmin, maka siap-siaplah untuk amanah. Bapak-bapak mungkin ada yang bekerja di tempatnya masing-masing. Amanahlah dengan yang sudah diberikan itu, yang sudah diamanahkan kepada kita. Jangan pernah satu pun terselip, satu pun sedikit pun sebesar zarah niat kita untuk tidak amanah. Karena sesuatu yang kita tidak amanah di situ, apalagi untuk urusan umat, untuk urusan orang ramai, Pak. 200 juta masyarakat Indonesia ini, kalau kita tidak amanah di situ, demi Allah 200 ni akan menuntut kita di akhirat. Bapak mungkin contohnya ini, kepala desa. Kita menjadi kepala desa ni yang akan kita pimpin tu ada berapa ribu orang contohnya, kepala. Tetapi karena kita tidak amanah, mungkin ada yang menyebabkan ketimpangan di masyarakat kita dengan sebab kita tidak amanah itu. Kita akan mempertanggungjawabkan 1000 kepala nanti di hadapan Allah Ta'ala. Boleh-boleh jadi kita tidak masuk ke dalam surga karena mempertanggungjawabkan ini. Maka hati-hati di dalam mengemban satu amanah. Ya, jadi amanah ini sangat berat sekali, tetapi pahalanya di hadapan Allah besar. Surga sudah menunggu di depan kita kalau kita amanah. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dua itu setidak-tidaknya padanan kata iman ini. Jadi orang beriman dia akan aman insya-Allah. Dia tidak akan kasak kusuk. Yang kasak kusuk itu kurang beriman tu. Orang-orang yang sempurna imannya dia akan tenang. Karena memang iman mengajarkan kita tenang. Apa sebab tenang? Karena ada Allah, inna ma'iya rabbi. Ketika dalam gua dulu, ketika dikejar oleh kafir Quraisy, bersama Nabi kan ada sahabatnya yang mulia Abu Bakar. Ketika itu di dalam gua itu Abu Bakar sudah mulai agak ada perasaan takut ini. Itu diceritakan di dalam Al-Quran. Jadi ketika dia sudah berada dalam gua itu, nampaklah oleh Nabi sahabatnya agak gelisah. Nabi sampaikan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Nabi katakan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, jangan takut. Jangan takut, wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita orang-orang beriman. Maka ketika itu Allah turunkan ketenangan dalam hati Abu Bakar, dan insya Allah selanjutnya Abu Bakar pun tenang. Kenapa? Karena dia merasa Allah bersama dengan dia. Maka insya Allah kita yang hadir ni, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirkan Allah dalam kehidupan kita agar kita bisa tenang. Itulah wujud daripada iman. Kemudian Nabi SAW menyampaikan yang kedua, petuahnya pertama tentang iman. Qul amantu billahi thumma istaqim. Yang kedua, thumma istaqim. Setelah kita ikrarkan iman, kita harus siap menerima konsekuensinya. Thumma istaqim. Istiqomahlah. Kan kata-kata istiqomah ni enak mengucapnya, Pak. Enak mengucapkannya istiqomah. Dan kata-kata istiqomah inilah yang kita minta kepada Allah 17 kali dalam sehari semalam setidak-tidaknya dalam solat fardu kita. Apa yang kita minta, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi istaqim tu, mustaqim tu asal katanya istiqamah. Dulu waktu di pesantren ketika kami mau masuk ke dalam lokal, Buya sudah duduk di situ, sebelum Buya datang kita sudah dalam kelas. Nanti ketika Buya datang, lalu ketua kelas memberikan aba-aba kepada teman-teman yang lain, istaqim. Istaqim tu maknanya berdiri lurus. Tidak gini-gini, tidak gini-gini. Istaqim gini, lurus.
Maka tidak ada orang waktu itu ribut, tidak ada orang geleng kiri, geleng kanan, maju ke depan, tidak ada. Lurus. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, istiqomah itu apa? Sulukus siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rij. Melewati jalan yang lurus ni, iaitu agama yang sempurna ini, Pak. Min ghairi ta'rij. Tidak belok kiri, tidak belok kanan. Artinya tidak miring kiri, tidak miring kanan. Apa makna nak miring kiri, nak miring kanan ini? Ada orang yang agak terlalu, dalam istilah apanya, dia itu terlalu ke kanan sekali, maknanya terlalu ketat sekali. Ada pula yang terlalu longgar. Oh, semua boleh, apa semua. Yang ini ndak, apa sedikit-dikit, buat sedikit, ndak boleh. Udah dihukum dengan bid'ah. Ini bahaya. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, min ghairi ta'rij anhu yumnatan wala yusratan. Jadi tidak miring ke kanan, tidak pula miring ke kiri, lurus saja. Itulah yang kita minta kepada Allah dalam keseharian kita. Itu sekurang-kurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan orang-orang yang sudah bisa istiqomah, ya Allah. Mana orang-orang yang bisa istiqomah tu? Dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayat. Kan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan orang-orang dulu, itu para nabi dahulu. Jalan para nabi itu jalannya jalan dakwah, Pak. Tidak ada satu orang nabi dan rasul pun kecuali mereka sudah ada tugas yang mulia ini, tugas dakwah. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ni ikut dengan jalan mereka. Tidak ada istilah kita berhenti dalam dakwah. Apapun pangkat kita, apapun profesi kita. Oh ya kan Pak Ustaz, yang dakwah itu kan harus orang yang sudah gelar doktor. Dakwah itu maknanya apa, Pak? Ketika kita setelah azan itu kan ada doanya. Allahumma rabba hadhihi da'wat. Ya Allah, inilah dakwah yang sempurna. Mana yang dakwah sempurna itu, Pak? Itulah azan yang disampaikan, yang dikumandangkan oleh muazzin tadi. Hayya 'alas shalah. Apa yang azan tu harus doktor? Kan tidak. Apa yang azan tu harus ulama? Anak kecil aja boleh sebenarnya azan, kan? Jadi dakwah itu mengajak. Itu dakwah. Maka siapapun di antara kita kalau mengajak, ya boleh-boleh aja. Ngajak orang ke masjid, ngajak orang hadir di pengajian, ngajak orang berbuat baik. Itu namanya dakwah. InsyaAllah kita semua siap untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah. Kenapa kita minta istiqomah kepada Allah? 17 kali, Itu sekurang-kurangnya tu belum masuk solat sunat lagi. Itu pun kalau bacaannya benar, Pak. Kalau bacaan benar, ihdinas siratal mustaqim, huruf qaf. Kalau dibuat dengan huruf kaf, itu kebalikannya. Mustaqim artinya lurus. Kalau mustaqi, kaf, ada hamasnya. Qaf kan tidak termasuk di antara itu. Kaf ini, kaf, mustaqi. Itu kalau kita ucapkan dengan mustaqim huruf kaf, itu sudah antara timur dengan barat artinya. Kalau tadi minta petunjuk kepada Allah Ta'ala jalan yang lurus, kalau ini salah kita mengucapkannya, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan orang-orang sakit. Makanya insya-Allah bapak-bapak, ya mulailah belajar tahsin, ya. Di mana-mana aja bisa, asalkan benar lurus jalannya. Belajar memperbaiki bacaan Al-Quran. Oh, kami ini Pak Ustaz sudah tua ini. Jangan hitung tuanya.
Menuntut ilmu itu apa namanya, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang lahat. Tak ada bosan-bosan di dalam, tak ada malu-malu di dalam menuntut ilmu. Kalau malu ya tak dapat. Salah kita membacanya, terus menerus salah, ya solat kita. Kalau bacaan Al-Fatihah salah pak, itu tidak ada ampunnya tu lagi. Salahnya itu oleh karena tidak mau belajar. Kecuali sudah dilatih dia apa, belajar karena lidah mungkin tak apa. Lidah kita ini kan ada lidah yang bisa di-setel, ada lidah yang tak bisa di-setel. Sudah belajar tapi tak benar-benar juga Pak Ustaz. Itulah kayak itu seperti orang yang belajar nyetir mobil. Orang belajar nyetir mobil, kan ada tulisan itu di atas mobilnya tu, belajar mengemudi. Andai kata orang belajar mengemudi ini menerobos lampu merah, apa kira kata polisi? Ditangkap, ditilang atau dia apa? Kata polisi ini dia ini masih belajar, biar aja lah, lewat. Tapi kalau tidak ada tulisan itu lagi, tak ada tulisan belajar mengemudi, tak ada tulisan menerobos lampu merah, apa yang terjadi? Walaupun kita katanya belum pandai apa-apa, tapi menerobos lampu merah, tak ada tulisan itu, kita pasti akan ditangkap. Maknanya apa? Kalau tertulis di sini sedang belajar, Allah Ta'ala maafkan. Tapi kalau tidak ada tertulis di sini tidak pernah belajar atau tidak mau belajar, maka Allah Ta'ala tidak mau tahu tentang itu. Jadi belajar terus Pak, insyaAllah. Kenapa kita minta kepada Allah supaya kita bisa istiqomah? Karena tidak ada jaminan sampai kita meninggal dunia, kita mati dalam keadaan beriman. Iman yang sudah kita dapatkan tadi, tidak ada jaminan kita mati dalam keadaan beriman. Jangankan kita Pak, mohon maaf ini ya, sahabat Nabi yang mulia, yang menurut kita mereka ini sudah terjaminlah, karena mereka sudah bisa menengok Nabi, mereka hidup bersama Nabi, mendengar petuah Nabi. Tapi ada sahabat, mohon maaf ini sebenarnya tidak patut digolongkan kepada sahabat, karena mereka sudah keluar daripada Islam. Ada di antara mantan sahabat ini, ketika dia di akhir kehidupannya mati dalam keadaan tak beriman. Siapa contohnya Pak? Dalam kisah disebutkan ada namanya Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah ini ketika Nabi mengadakan majlis, duduklah beberapa orang sahabat di situ. Termasuklah di dalamnya ada Abu Hurairah. Apa kata Nabi kepada sahabat yang ada waktu itu? Di antara kalian ini, kata Nabi, ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud, nanti berada dalam neraka. Terkejut nih sahabat semua. Siapa yang disebutkan oleh Nabi? Kalau Nabi yang menyebutkan, para sahabat yakin 100%, tidak ada lagi saknya lagi. Mereka yakin ni pasti akan terjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat itu ada yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah semuanya. Tinggallah dua sahabat ni Pak. Tinggal Rajal Unfuwah satu, Abu Hurairah satu. Abu Hurairah sudah gelisahlah dalam hidupnya. Jangan-jangan orang yang disebutkan gigi gerahamnya itu yang besarnya lebih besar daripada gunung Uhud itu saya, kata Abu Hurairah dalam hatinya ni. Pokoknya dalam kesehariannya Abu Hurairah dilanda oleh berbagai macam kegalauan lah. Jangan-jangan aku yang disebutkan oleh Nabi. Kalau Nabi yang sudah menyebutkan pasti ada dan terjadi. Lebih pasti lagi kalau Nabi menyebutkan Pak, lebih pasti daripada terbitnya matahari di sebelah timur. Terbitnya matahari di sebelah timur hari ini belum pasti Pak, atau besoknya belum pasti. Entah kiamat besok kan? Kan ada hadis yang menyebutkan akan terbit matahari sebelah barat.
Akhirnya terjadilah satu peristiwa. Peristiwa itu membasmi nabi palsu. Di situ ada Musailamah Al-Kazzab. Tunjuk tanganlah Rajul Unfuah ini. Hai Abu Bakar, hai Khalifah, aku yang pergi untuk menumpas nabi palsu itu, kata Rajul Unfuah. Setelah dia pergi ke tempat nabi palsu itu, Musailamah Al-Kazzab, dia dengar pidato Musailamah Al-Kazzab ni berapi-rapi, retorika. Akhirnya hatinya luluh, Pak. Luluh hatinya, akhirnya dia ikut dengan Musailamah Al-Kazzab. Menengok kondisi seperti itu, Abu Hurairah bersyukur, rupanya bukan aku yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi tidak ada jaminan kita ini sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan beriman. Makanya kita perlu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah ni. Ya Allah, istiqomahkanlah kami. Jangan sampai nanti kami meninggal dunia dalam keadaan iman tidak ada. Jangan sampai kami meninggal dunia dalam keadaan iman yang cacat. Jangan sampai kami meninggal dunia dalam keadaan iman yang rusak. Karena iman umat akhir zaman ini tidak sama dengan iman yang orang-orang dulu, Pak. Kalau iman orang-orang dulu yazid wa yankus. Iman orang-orang dulu bertambah dan berkurang, itu biasa. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang kurang. Tapi iman umat akhir zaman ni kebanyakan, Pak, yadkhul wa yakhruj. Kadang-kadang dia masuk, kadang-kadang dia keluar. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, yumsi mu'minan, asbahar rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Subuh dia masih beriman, tapi setelah sore dia menjadi kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia jual agamanya ini untuk mendapatkan kerak-kerak dunia yang kotor ini. Ada tidak orang menjual agama sekarang, Pak? Kita berlindung kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang menjual agama untuk mendapatkan kerak-kerak dunia yang kotor ini. Kalau itu yang terjadi, Pak, kita sudah keluar dari agama yang mulia ini. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkan kami. Jangankan sampai kami mati dalam keadaan kami tidak ada iman, tapi matikanlah kami dalam keadaan iman yang sempurna, ya Allah. Ada cerita di dalam Al-Quran ini lagi perkara istiqomah ni, Pak. Tidak ada jaminan kita untuk mati dalam keadaan istiqomah beriman. Satu kisah dalam Al-Quran itu disebutkan, watlu alaihim naba abnai Adam, watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina. Ayat ini berkisah tentang satu orang alim ulama. Saking alimnya, Pak, saking bagusnya dia di hadapan Allah. Ketika dia minta apa saja, dia diterima dan diijabah oleh Allah semua permintaannya. Saking saking bagusnya dia. Tetapi di akhir kehidupannya dia menentang Nabi Musa AS. Dia berkomplot dengan raja zalim untuk menentang Nabi Musa. Ini potret juga nih, Pak. Jadi jangan anggap diri kita sudah ulama, lalu kita sudah terbebas daripada hal-hal yang seperti itu. Kita anggap diri kita ini karena kita ulama, kita pasti mati dalam keadaan beriman. Tidak. Contohnya Bal'am bin Bawra yang disebutkan di dalam ayat itu. Allah kisahkan kisahnya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah tamsilnya? Mathaluhu kamathalil kalb. Umpama Bal'am ni seperti anjing, kata Allah. Mohon maaf nih, Al-Quran menyebutkan seperti itu. Bal'am ini seperti anjing, kata Allah. Apa kata Allah? Mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Kalau kau dekat, dia masih julurkan lidah. Kalaupun engkau tinggalkan dia, dia masih tetap julurkan lidah. Inilah perangainya si Bal'am bin Bawra. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, dan Allah Ta'ala jaga kita dan jaga orang-orang yang ada di sekitar kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Isra jam berapa? Masih ada sedikit ya.
Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bapak-bapak, ibu-ibu semua ini menjadi orang istiqomah, berbahagialah. Saya sebutkan demi Allah, berbahagialah. Istiqomah bapak, mungkin amalnya tak sebesar orang lain, tapi amal itu dilakukan dengan istiqomah. Pak Ustaz, saya tak banyak-banyak membuat amalan Pak Ustaz, tak seperti orang lain. Saya hanya bisa satu hari itu 1 juz. Tapi sudah rutin Pak Ustaz, dah 10 tahun. Daripada satu hari 5 juz, tapi 5 juz berikutnya akan ditengok nanti setelah bulan berikutnya. Kata Nabi SAW, amal yang baik itu adalah adwamuha wa in qalla. Amal itu terus menerus dilakukan walau sedikit. Daripada banyak tapi dilakukan hanya sekali-sekali. Ini kadang-kadang terjadi di bulan Ramadan ni Pak. Mohon maaf, terjadi ni. Di hari pertama Ramadan kemarin bukan main semangatnya lagi. Masya Allah, Quran tu dah ada di tangannya terus menerus. Mau tidur pun Quran sudah ada di tangannya. Satu hari awal Ramadan itu, satu Ramadan tu bisa 4-5 juz. Masuk hari kedua dah turun 3 juz. Masuk hari ketiga dah turun pula jadi 1 juz lagi. Sampai hari ini juz-juz tu pun tak ada lagi. Mudah-mudahan jangan sampai seperti itu. Istiqomahlah. Kalau bapa ibu bisa istiqomah dalam amal, walaupun amal tu tak banyak. Contohnya saja, Pak Ustaz, saya Alhamdulillah sejak 20 tahun yang lalu setiap hari Jumaat saya bersedekah Pak Ustaz. Sedekah apa ajalah. Kadang-kadang sayur yang ada, yang sayur saya sedekahkan. Kadang-kadang ada beras Pak Ustaz, beras tu yang saya sedekahkan. Tapi sudah 20 tahun Pak Ustaz, insya-Allah sudah saya amalkan ini. Berbahagialah dengan ini. Apa janji Allah Ta'ala untuk orang istiqomah ini? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang istiqomah ni Pak, pertama tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia akan didatangi oleh malaikat yang banyak nanti, kata para ulama ahli tafsir menyebutkan inda mauti. Ketika dia mau meninggal, dia akan dihadiri oleh malaikat yang turun temurun dari langit yang ketujuh sampai ke bumi ini. Bergantian mereka. Allah mempergunakan kata-kata tatanazzal. Bukan kata-kata yanzil, tetapi tatanazzal. Sama ketika malam Lailatul Qadar. Kan gitu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikah, mempergunakan kata-kata tanazzal. Artinya apa? Turun temurun. Malaikat ini sudah selesai, datang malaikat berikutnya. Jadi tak putus-putus. Jadi nanti orang istiqomah ini akan didatangi terus menerus oleh malaikat ketika dia mau meninggal. Itu sudah jaminan dari Allah Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran. Turun temurun malaikat itu datang untuk memberikan kabar Pak. Wahai bapa ibu yang istiqomah dalam amal, kata malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sedih. Rupanya kata para ulama, ketika kita mau meninggal dunia, 2 sifat ni pasti ada ketika kita akan meninggal dunia. Kalau tidak percaya, cobalah meninggal. 2 ni pasti ada. Pertama, alla takhafu, kita akan takut. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, kenapa kita takut? Kita takut akan menempuh alam yang akan datang yang ada di depan kita. Jangan-jangan tak selamat nanti di alam kubur. Itu yang kita takutkan. Jangan-jangan nanti di alam kubur prosesnya lama. Kata Nabi, al-qabru manzil awalu manzil min manazil al-akhirah. Kubur itu adalah terminal pertama kampung akhirat. Siapa yang sukses di situ akan sukses terus. Inilah yang ditakutkan oleh orang yang meninggal dunia Pak. Pasti itu. Tetapi untuk orang yang istiqomah, malaikat sudah memberikan kabar. Allah takhafu. Bapak jangan takut ya. Wala tahzanu, yang kedua jangan sedih. Rupanya orang meninggal dunia ini pasti sedih Pak. Apa yang disedihkannya?
Ketika dia ingin meninggalkan dunia ini, dia sedih meninggalkan anak-anaknya. Anak-anak masih kecil, ya Allah. Anak-anak baru bisa merangkak. Sedih. Yang pernah meninggal ibunya waktu dia masih kecil akan terasa. Betapa sedihnya sang ibu yang ingin meninggalkan anaknya yang baru saja selesai menyusu. Sedih dalam hatinya. Dia sedih meninggalkan suaminya, nanti suaminya akan diambil oleh orang lain lagi. Dia sedih meninggalkan tempat tidurnya, di mana tempat tidurnya akan digantikan oleh orang lain. Dia sedih meninggalkan harta yang selama ini ditumpuk-tumpuk dan dikumpul-kumpulkan. Kenapa sedih? Nanti harta ini akan berganti kepada orang lain. Sedih dia, Pak. Makanya ada orang meninggal dunia, kadang-kadang nampak kita kesedihan itu. Itu nyata. Tetapi orang yang istiqomah diberikan kabar gembira oleh Allah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Yang kedua, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bukan hanya sekedar itu, Pak. Bukan hanya sekedar kabar gembira dari malaikat itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga, bahkan surga itu sudah ditampakkan di depan matanya. Ada kisah di dalam Al-Quran, namanya tidak disebutkan namanya, tetapi inisialnya disebutkan, Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Bapak tahu mungkin namanya? Asiyah binti Mazahim. Kalau di dalam tafsir disebutkan, Asiyah binti Mazahim ini sebelum meninggal dunia, ketika dia diseret-seret kemudian ditindih oleh Fir'aun dengan batu di padang pasir yang panas, mengelupas kulit belakangnya sampai dia menangis. Dia minta kepada Allah Ta'ala satu cuma kepada Allah. Apa yang dimintanya? Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku rela untuk diseret-seret oleh suamiku Fir'aun. Aku rela untuk dibunuh oleh Fir'aun. Tapi satu mintaku kepada Allah, kepada engkau ya Allah, Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Bangunkan satu istana untukku ya Allah. Satu istana, Pak. Itu doanya, doa itu dikabulkan oleh Allah menjelang dia meninggal. Allah Ta'ala tampakkan kepada Asiyah binti Mazahim ketika dia mau sakaratul maut, mau meninggal dunia itu, ketika mata mau terpejam, Allah Ta'ala tampakkan untuknya satu istana. Kata para ulama di dalam tafsirnya menyebutkan, istana itu terbuat daripada batu putih yang mengkilat. Akhirnya apa? Tersenyum Asiyah binti Mazahim menengok istana yang sudah ada di depan matanya. InsyaAllah semua kita kalau istiqomah, Allah pun akan tengokkan kepada kita tempat kita nanti di dalam surga. Selanjutnya, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami akan bantu kalian dalam hidup dunia dan akhirat, kata malaikat. Kalau ada kesusahan apa-apa, kami akan bantu, kata malaikat, dengan izin Allah Ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim. Yang terakhir, orang ini pasti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sedih bapak-bapak yang sudah istiqomah. Yang belum istiqomah, cobalah istiqomah. Istiqomah solat 5 waktu berjamaah di masjid. Istiqomah membaca Al-Quran. Istiqomah apa lagi? Istiqomah hadir dalam majlis ilmu. Istiqomah dalam zikir dan sebagainya. Istiqomah pokoknya ada amalan apa saja, buat istiqomah. InsyaAllah akan mendapatkan janji yang mulia ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menghimpunkan kita menjadi orang-orang istiqomah. Dan Allah nanti pertemukan kita semua di dalam surga sambil kenal mengenal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Selamat melakukan puasa Ramadan. Dan insyaAllah puasa Ramadan kita menjadi puasa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.